Halo anak-anak, semangat pagi. Coba masih ingat atau tidak, musim kemarau itu dimulai dari bulan apa? Iya, betul sekali. Menurut pelajaran IPS, bulan April sampai Oktober berlangsung musim kemarau, dan Oktober sampai April musim penghujan. Tapi kenapa ya April ini masih turun hujan? Tahun kemarin juga bulan Mei masih hujan. Perubahan musim akhir-akhir ini ya memang tidak dapat diprediksi. Musim yang tidak menentu ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di dunia. Pernahkah mendengar berita turun salju di Arab? Padahal Arab itu kan negara yang sangat panas ya. Kenapa bisa turun salju? Nah, ini ada kaitannya dengan pemanasan global. Anak-anak pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah ini karena waktu di SD sudah pernah mempelajarinya. Yang akan kita pelajari adalah pengertian efek rumah kaca, pengertian penyebab, dampak, dan cara penanggulangan pemanasan global. Ya, ini adalah rumah kaca. Rumah kaca di dalamnya terdapat sayuran atau tanaman hias yang lain. Sinar matahari yang masuk ke dalam rumah kaca akan terkurung di dalam rumah kaca tersebut sehingga suhu di dalamnya menjadi hangat atau panas. Sama halnya dengan bumi kita, bumi memiliki atmosfer yang diibaratkan sebagai rumah kaca. Di atmosfer bumi ada banyak gas rumah kaca alami seperti karbon dioksida, dinitrogen oksida, dan metana. Tanpa gas-gas tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti planet Mars, bumi juga akan sangat dingin jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Coba perhatikan gambar tersebut ya. Jadi sinar matahari yang mengenai bumi sebagian dipantulkan ke atmosfer, sebagian lagi dipantulkan kembali ke bumi. Nah, begini penjelasannya. Radiasi sinar matahari yang mengenai bumi menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi tersebut akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang dipantulkan bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan lagi ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Jadi, efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan, dan pembakaran hutan untuk dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan industri akan meningkatkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2 akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Jadi, pemanasan global adalah istilah untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Apa saja ya penyebab pemanasan global itu? Yang pertama adalah emisi CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. 2. Emisi CO2 dari pembakaran gasolin atau bensin sebagai bahan bakar kendaraan. 3. Emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. 4. Deforestation atau penebangan liar yang disertai pembakaran hutan. Yang kelima, penggunaan CFC dalam refrigerator atau pendingin, kemudian meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Akibatnya, bumi mengalami hal-hal seperti ini. Yang pertama, temperatur bumi semakin tinggi. 2. Lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tapi masing-masing wilayah akan bervariasi, beberapa basah dan lainnya kering. Lalu, mencairnya es di kutub sehingga kadar air laut meningkat. Sangat mengejutkan bahwa ternyata puluhan triliun ton es di kutub mencair sejak 1994. 4. Hilangnya terumbu karang. Ini karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut.
Padahal banyak spesies lain ya yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Kepunahan spesies. Menurut penelitian, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Pada gambar tersebut terlihat beruang kutub yang kehilangan tempat tinggalnya ya, karena es banyak yang mencair. Dia juga harus berenang jauh sekali untuk mencari makan. Kemudian kegagalan panen besar-besaran. 7. Penipisan lapisan ozon. Ozon berada di dalam lapisan stratosfer. Fungsinya melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar UV. Lapisan ozon berangsur menipis sejak pertengahan 1970. Apa saja ya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan. Selama ini, sebagian besar energi listrik kita dihasilkan dari pembakaran batu bara ataupun minyak bumi yang menghasilkan gas rumah kaca. Penggunaan energi terbarui dengan memanfaatkan tenaga air, angin, dan panas bumi dapat mengurangi produksi CO2 yang dilepas ke udara. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Kemudian, mengurangi deforestation atau penebangan liar. Fungsi hutan sangat penting dalam mengurangi dampak pemanasan global. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga dan melestarikan hutan. Lalu, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk ramah lingkungan. Misalnya, dengan mengurangi penggunaan AC atau memilih produk elektronik pendingin yang bebas CFC, mengurangi penggunaan hairspray, penyemprot cat, ataupun semprotan nyamuk yang berbahan aerosol. Kemudian, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. CO2 digunakan tanaman untuk berfotosintesis, maka penanaman pohon dalam jumlah yang banyak akan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah CO2 di atmosfer. Nah, ini beberapa waktu yang lalu, Presiden dan Ibu negara kita tanam bibit bersama 1.000 warga di Jatisari, Wonogiri. Yang bisa kita lakukan sendiri ya, misalnya menanam pohon di sekitar rumah. Masih banyak hal-hal kecil yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global, di antaranya mengurangi penggunaan tisu dengan menggunakan sapu tangan, menggunakan kertas secara efisien, dan lain-lain. Semakin banyak penggunaan tisu dan kertas, berarti semakin banyak pohon yang ditebang untuk membuat bahan bakunya, sehingga hutan semakin gundul. Nah, bagi yang suka bermain tisu di kelas ya, mulai sekarang harus belajar berhemat. Kemudian, hemat listrik. Sebagian besar CO2 dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Jadi, dengan berhemat listrik, maka secara tidak langsung akan mengurangi kadar CO2 di atmosfer. Misalnya ya, mematikan peralatan listrik jika sudah tidak digunakan, menggunakan barang elektronik yang daya listriknya rendah, mematikan lampu pada saat tidur, dan mengoptimalkan sinar matahari di siang hari sebagai penerangan di dalam rumah, dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mari pelihara alam agar kita juga makhluk hidup di bumi memiliki masa depan yang lebih